Assalamualaikum Ustaz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik reporter cilik, Masya Allah. Gimana? Perkenalkan, kami dari reporter cilik SD Muhammadiyah Manyar. Ya. Nama saya Davina dan ini partner saya Fatia. Davina, Fatia. Ya. Oke. Mohon izin Ustadz untuk melakukan beberapa interview untuk bahan konten sekolah kami. Boleh. Langsung ke pertanyaan pertama nggih Ustadz. Siap. Menurut Ustadz, apa sih arti anak soleh itu? Anak soleh itu berarti anak yang taat kepada Allah, anak yang rajin beribadah, anak yang mampu melakukan berbagai kebaikan dan berbakti pada orang tua. Gitu. Seperti itu ya Ustadz. Iya. Berbicara tentang anak soleh nih Ustadz, sepenting apakah anak soleh dalam agama Islam? Anak soleh itu salah satu sumber pahala yang tidak putus untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mampu mendoakan orang tuanya dan berbuat kebaikan, maka orang tuanya yang sudah meninggal masih menikmati pahala yang terus mengalir. Dan anak soleh ini akan melanjutkan amal soleh orang tuanya, mengharumkan nama orang tuanya gitu ya, berbuat baik atas nama orang tuanya, dan tentu membanggakan orang tuanya di akhirat nanti. Masya Allah. Iya. Bagaimana cara kita berbakti dengan cinta kasih kepada orang tua? Pada orang tua, Allah di dalam Al-Quran mengatakan kita jangan sampai menghardik, membentak, mengatakan kalimat yang menyakiti hati mereka. Kita mendoakan mereka di berbagai kesempatan, lebih-lebih setelah kita sholat. Kemudian kita memberikan perhatian kepada mereka, lebih-lebih kalau mereka sudah usianya bertambah tua gitu ya. Kita mengirim kabar, menanyakan kabar, kadang memberikan hadiah kecil, dan lebih-lebih mari kita mengukirkan prestasi, belajar yang baik, menjadi anak yang berilmu. Insya Allah itu sangat bermanfaat untuk mereka. Ustadz, bagaimana cara kita menyenangkan hati kedua orang tua? Orang tua itu bukan mengharapkan anaknya selalu yang paling pinter, selalu yang paling kaya, selalu yang paling sukses. Tetapi anak yang tadi punya perhatian ya kepada orang tua, dia tawadu, dia merendahkan diri, dia hormat, dia sayang, dia mungkin memberikan sesuatu yang menunjukkan kita berkasih sayang dan perhatian kepada mereka. Misalnya kita lihat orang tua kita, sudah mulai kadang-kadang kalau membaca kok tidak jelas gitu ya. Maka misalnya kita antar, Bunda mau nggak ikut ke dokter gigi yuk, ke dokter mata yuk untuk periksa gitu. Itu memberi perhatian, menanyakan kabar kalau sedang jauh dan lain sebagainya. Gitu. Oh, seperti itu. Sebagai seorang anak nih Ustadz, apa sih arti kesuksesan itu? Sukses itu ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang diberikan Allah kepada kita. Misalnya kita diberikan akal yang cerdas, maka kalau kita menggunakan akal yang cerdas itu misalnya untuk menghafal Al-Quran atau untuk mengejar ilmu, sains, sampai kemudian menjadi ahli di bidangnya, di berbagai bidang, itu namanya sukses. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan fisik, maka kemudian kita optimalkan untuk menjadi orang yang sehat, untuk menjadi orang yang bugar, dan kemudian mengajak orang yang untuk sehat dan bugar, maka kita namanya juga sukses. Kalau kita diberikan oleh Allah suara yang bagus, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan indah, itu juga sukses. Kalau kita diberikan oleh Allah semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa optimalkan, kita bisa maksimalkan untuk kebaikan, itu namanya sukses. Gitu. Bagaimana Ustadz memaknai kesuksesan dunia dan akhirat? Kesuksesan dunia dan akhirat itu bisa seiring. Artinya kita bisa di dunia meraih berbagai pencapaian yang semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita berilmu, ya, kita bisa mencapai gelar pendidikan yang tinggi, ya, kita niatkan semuanya untuk berbakti kepada Allah, memberi manfaat kepada umat manusia, memberi manfaat kepada umatnya Rasulullah, gitu ya. Kemudian kita misalnya nanti bekerja di berbagai bidang, ada yang jadi dokter. Ketika jadi dokter dia sukses dunia dengan spesialis, dengan bidang-bidang yang canggih gitu ya. Dan sekaligus itu menjadi bekal untuk akhirat, bagaimana dia beramal menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan hidup orang lain ya. Itu bagian dari bekal kita untuk akhirat. Jadi
sukses dunia dan akhirat itu bisa seiring selama kita niatkan semuanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah gitu. Ustadz, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ridho Allah ada di kedua orang tua, murka Allah ada di kedua orang tua. Ya. Bagaimana Ustadz memaknai hadis tersebut? Maknanya adalah bahwa Allah itu ya setiap kali menegaskan tentang tauhid, mengiringinya dengan agar kita berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah wasilah atau sarana kita hadir di dunia. Adanya ayah, adanya ibu, mereka sudah bersusah payah, apalagi ibu mengandung kita dengan segala kesulitan, melahirkan kita dengan bertaruh nyawa. Kemudian ibu juga yang mengasuh kita, menyusui kita, ayah yang bekerja keras, mencari nafkah untuk kemudian membiayai segala keperluan kita. Maka mereka adalah wasilah dari penciptaan kita, rezeki kita. Maka tentu kita harus menjaga supaya mereka selalu ridho kepada kita. Jangan sampai mereka murka kemudian keluar doa yang tidak baik untuk kita, karena doanya orang tua untuk anak itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Durhaka kepada orang tua itu dosa yang balasannya juga disegerakan, bukan cuma di akhirat, tapi di dunia sudah dapat. Maka kita harus menjaga perasaan orang tua, ya, membuat mereka selalu ridho, agar kita selalu mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka, karena doa yang baik itu akan menjadi bekal kita untuk sukses. Gitu. Berbicara tentang sebuah keluarga, Ustadz, tentunya tidak lepas dari orang tua dan anak. Bagaimana Ustadz bisa menyampaikan kepada ayah dan mama kami agar bisa mendidik kami dengan penuh cinta kasih layaknya Nabi Muhammad SAW? Kepada ayah bunda, yang pertama, anak-anak kita adalah anugerah Allah dan amanah dari Allah. Yang pertama harus kita syukuri. Jadi kehadiran anak-anak ini harus kita tempatkan sebagai karunia Allah yang sangat berharga. Kita hargai mereka, apresiasi mereka, puji effort mereka, ya. Mungkin menjelang tidur ayah dan bunda bisa mencium dahinya, mengelus kepalanya, mendoakan dan mengucapkan terima kasih ya nak, hari ini jadi anak yang soleh. Terima kasih ya nak, hari ini mau belajar. Terima kasih ya nak, hari ini mau hafalan Quran. Terima kasih ya nak, hari ini nggak gangguin adik. Terima kasih ya nak, misalnya. Itu adalah ungkapan-ungkapan rasa syukur yang akan menjadi nilai dasar yang membuat anak juga merasa berharga. Mereka tidur dengan tenang, lalu bermimpi indah dan siap bangun pagi untuk mewujudkan harapan-harapan. Yang kedua, karena dia adalah amanah yang harus dijaga, maka yang terpenting bagi orang tua memberikan contoh bagaimana kemudian berperilaku yang baik, karena anak-anak kita, adik-adik kita ini lebih percaya kepada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jadi kalau orang tua membaca Al-Quran, dia juga akan tahu membaca Al-Quran itu baik. Kalau dia melihat orang tua itu mengambil barang pakai kaki, dia akan mengira mengambil barang pakai kaki itu baik, gitu ya, karena dia taunya orang tuanya orang yang baik. Maka semua contoh dari orang tua akan menjadi hal yang ditiru oleh anak. Jadi yang kedua, pada orang tua berikan teladan yang baik. Dan yang ketiga, tentu orang tua bisa memberikan pendidikan kepada anak semampunya. Kalau ada yang dia tidak bisa ajarkan, dia titip kepada para ustadz, kepada para ustadzah, kepada para guru di sekolah, supaya diajarkan kepada anaknya apa yang belum bisa diajarkan, gitu. Seperti itu. Ustadz, untuk ayah mama kami nih, apa sih harapan Ustadz kepada beliau agar bisa mendidik kami meraih kesuksesan dunia dan akhirat? Iya, pada orang tua jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anaknya. Karena doanya orang tua untuk anak seperti doanya Nabi untuk umatnya. Sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam kondisi apapun, meskipun sedang kecewa kepada anak, sedang marah kepada anak, mohon untuk terus mendoakan yang baik untuk anak-anak. Yang kedua, tadi seperti yang sudah kita sampaikan, berikan suri teladan kepada anak, semangati anak untuk meraih kebaikan, tetapi jangan terlalu keras memaksa mereka, lebih-lebih kalau mereka masih dalam usia banyak bermain. Tetapi teruslah untuk memberikan kesan-kesan baik, menanamkan kenangan-kenangan indah di dalam ketaatan. Ajak sholat berjamaah, tapi nanti jajan. Setelah itu sesuai kesenangan. Ajak ke majelis taklim, tapi mungkin setelah itu pergi main ke tempat yang membuat mereka nyaman.
Pokoknya perbanyak kenangan indah bersama anak-anak dalam ketaatan. Masya Allah. Gitu. Apa harapan Ustadz bagi siswa-siswi di SD Muhammadiyah Manyar agar mereka bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, agama, dan bangsa? Baik, kepada adik-adik di SD Muhammadiyah Manyar, jangan lupa berdoa untuk orang tua, jangan lupa untuk terus belajar sekuat mungkin, semampu mungkin apa-apa yang diberikan ustadz dan ustadzah di sekolah, yang diberikan para guru, kerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Meskipun kita mungkin, wah ini sulit sekali, sebisanya, tapi yang penting itu usaha maksimal dan kita jujur. Kita tidak berbuat curang, kita tidak mencontek, kita tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian sayangi teman-teman dan hormati guru-guru. Insya Allah dengan bergaul yang baik, ke depan kita akan menjadi insan yang pergaulannya luas, jaringannya luas, dan insya Allah dengan itu Allah bukakan banyak kesempatan dan pintu-pintu rezeki dari arah mana saja. Gitu. Baik Ustadz, sekian interview dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga ilmu yang telah Ustadz berikan bisa menjadi pembelajaran bagi kami dan teman-teman kami di sekolah. Amin, amin. Terima Mohon maaf kasih. jika ada salah kata dalam penyampaian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Davina dan Fatia. Ustadz, mohon izin ini ada sedikit Oh iya, oleh-oleh dari siap. kami. Ini Terima buku kasih. Karya siswa. Oh, Ya, keren. karya teman